Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami kan kawan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbagi cerita mengenai budidaya pertanian, yang dimana saat ini kita membudidayakan tanaman cabai dan masuk dari fase tanaman cabai ini memasuki fase generatif ya. Fase generatif adalah fase berkembangbiakannya dari sebuah tanaman yang kita budidayakan ya. Kalau ini tanaman cabai, maka fase generatifnya tanaman tersebut akan menghasilkan cabai lah, semacam itu. Dan tujuan awal dari kami ya membudidayakan cabai ini tujuannya untuk tanaman menghasilkan buah cabai yang dipergunakan untuk konsumsi sehari-hari sebagai bahan baku perasa ya, masakan di warga seluruh Indonesia ya, di dapur-dapur ya. Kita tujuannya untuk itu, untuk konsumsi, dan kita tidak ada tujuan untuk melakukan pembibitan secara mandiri ya, tapi karena kita ini tujuannya untuk konsumsi, nantinya hasil dari tanaman cabai ini kita perjualbelikan semacam itu. Nah, pastinya kalau kita perjualbelikan buah cabainya ya kan kawan, kita jual buahnya yaitu nanti kita mengharapkan ya hasil dari tanaman cabai itu mengharapkan hasil yang maksimal ya. Artinya hasil yang maksimal adalah buah dari tanaman cabai itu sendiri itu akan menghasilkan buah yang cukup banyak ya. Jadi satu tanaman cabai harapannya menghasilkan buah yang cukup banyak, sehingga dari bobot buah cabai itu sendiri ya kita peroleh dengan hasil yang maksimal semacam itu. Nah, untuk menghasilkan bobot yang diperoleh semacam itu, pastinya kita harus melakukan perlakuan-perlakuan yang optimal juga bagi tanaman yang kita budidayakan. Perlakuannya ya seperti pertama pemupukan, kedua pengairan, lalu juga ketiga adalah pengendalian hama, organisme pengganggu ya, serta gulma itu juga perlu. Nah, di perawatan itulah yang kita lakukan secara optimal juga ya, termasuk pemangkasan itu juga harus optimal juga kan kawan. Nah, tujuannya dengan pengoptimalan semacam itu nantinya tanamannya harapannya menghasilkan buah yang cukup banyak. Nah, jadi dengan perawatan yang baik pastinya nanti titik fokusnya ke penghasilan buah dari tanaman cabai itu sendiri. Nah, semacam itu. Nah, kapan kita harus melakukan proses perawatan ya yang dilakukan masa generatif. Nah, jadi pastikan kan dalam membudidayakan cabai, bedakan antara fase vegetatif dan fase generatif. Di mana fase vegetatif itu pada dasarnya enaknya ya kalau untuk tanaman cabai itu belum menghasilkan bunga. Nah, semacam itu. Tapi kalau sudah menghasilkan bunga, maka tanaman cabai ini itu memasuki fase generatif atau fase berkembang biak. Nah, fase perkembangan biakan ini mulai air, pupuk, serta pengendalian hama ya, maupun gulma ya, ataupun organisme yang lain lah yang dapat mengganggu tanaman, itu harus selalu optimal ya, karena dengan optimalnya tersebut ya kan kawan, buah akan menghasilkan hasil yang maksimal pula. Nah, akan tetapi ya kan permasalahan saat ini ya kan yang sudah terjadi di lahan kami saat ini adalah musim kemarau, di mana media tanamnya ini kondisinya kering. Nah, kondisi kering semacam ini di musim kemarau ya itu biasanya tanaman kekurangan air. Nah, kelemahannya kalau cabai ini suatu saat kekurangan air, nah itu terkadang ya bunga-bunga yang ada di tanaman cabai itu rontok. Nah, artinya dalam kita membentuk buah cabai itu ya, kalau bunganya rontok terlebih dahulu, maka buahnya tidak bisa kita panen ya, artinya gagal ya kan kawan ya, semacam itu. Nah, kita sebagai seorang petani ya, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan ya yang dari tanaman cabai agar tetap sehat ya,
lalu menghasilkan bunga, ya bunganya itu dipertahankan hingga terbentuk buah yang siap dipanen, kawan-kawan, semacam itu. Nah, yaitu kami, sepengalaman kami ya dalam membudidayakan cabai paling optimal yaitu kawan-kawan lakukan perawatan ya dari penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama organisme pengganggu tanaman, nah semacam itu. Nah, lalu kalau saran kami di musim-musim kemarau semacam ini ya pastinya yang pertama adalah air. Air jangan sampai kekurangan kan kawan ya. Jangan sampai kayak di lahan kita kayak ini. Kalau bisa air pastikan dalam bentuk yang lembab ya di media tanam dan sesuai ya kan kawan kebutuhan dari tanaman. Ya jadi jangan berlebih, kalau berlebih mati ya, kalau kurang juga kurang bagus. Ya pastikan kondisinya lembab saja sesuai dari kebutuhan tanaman tersebut. Nah, lalu dengan pemberian air yang sesuai tersebut pastinya nanti tanaman kondisinya kalau dilihat sepengalaman kami itu tanaman akan segar ya dan jauh lebih kuat ya kan kawan saat musim kemarau semacam ini. Jadi dilihat dari segi daunnya, biasanya daunnya hijau, kondisinya segar dan tidak lemas. Tapi kalau kekurangan air biasanya layu ya, lemas, layu sementara kayak gitu ya, itu menandakan tanaman membutuhkan air ya, dan biasanya nanti kondisinya kurang segar juga, pucat ya semacam itu. Lalu selain itu juga ada pemupukan, perawatan pemupukan harus konsisten ya, meskipun musim kemarau kawan-kawan lakukan pemupukan yang dalam bentuk cair ya, pemupukan dalam bentuk cair karena di musim kemarau itu efektif penyerapannya dalam bentuk cair ya, karena di dalam bentuk cair semacam itu pastinya tanaman nanti selain dia menyerap air cairan ya, dia juga memperoleh makanan semacam itu kan kawan ya, karena nanti bahan baku yang berupa bentuk cair tersebut bisa dilakukan proses fotosintesis ya secara optimal ya di musim kemarau semacam ini, dan pastinya nanti akan hasil fotosintesis tersebut akan difokuskan untuk perkembangbiakan dari tanaman cabai semacam itu. Lalu yang ketiga adalah hama ya, yang dimana hama saat ini di musim kemarau sangatlah ya sangat-sangat luar biasa ya kan kawan, menyerang dari tanaman cabai kita ya. Tapi masih dalam kondisi yang aman ya kan, masih aman, masih bagus ya, masih oke lah ya. Nah, hama tersebut ada belalang, ada ulat ya. Dan ini contoh kerusakan dari hama mengakibatkan ya daunnya semacam ini berlubang ya, ada juga yang kayak gini ya, menekuk kayak gini. Nah, ini biasanya di balik sini ya karena nah ini ada hewan ya, biasanya kondisinya daunnya kurang bagus kayak gini. Nah, itu biasanya juga hama-hama yang di musim kemarau mereka mengerumuni tanaman yang kita budidayakan, karena tanaman yang kita budidayakan ya kondisinya hijau-hijau semacam ini, sedangkan yang lainnya kan lihat tuh di bagian sana ya tanamannya kondisinya tidak hijau lah ya, jadi menarik hama untuk datang ke sini ya semacam itu ya. Hama juga harus kita kendalikan yang pastinya kalau di masa generatif ya sepengalaman kami, kalau untuk serangan serangan lalat ya serangan belalang ataupun ulat itu tidak terlalu kan kawan. Nanti kalau yang saya takutkan ya itu yang paling titik fokus kan kawan harus perhatikan itu serangan untuk buahnya ya. Biasanya serangan buah cabai itu adalah lalat buah. Nah, lalat buah di masa generatif nanti akan merusak cabai yang sudah atau mulai tumbuh ya kan kawan. Biasanya hampir matang itu ya cabainya diserang oleh lalat buah.
Nah, lalat buah itu nanti akan menyuntikkan telur-telurnya ya kan kawan, ke buah cabai tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga buah cabai tersebut busuk. Karena apa? Nanti ketika lalat buah menghinggap ke buah cabai ya, lalu dia memasukkan telurnya. Nah, telurnya itu tidak perlu waktu yang cukup lama sekali, yaitu nanti akan menetas ya. Ketika proses sudah menetas ya, nanti larva dari lalat buah tersebut akan menyerang buah ya, bagian buahnya ya, buah atau daging cabai yang dimana nanti akan mengakibatkan cabai bentuknya akan membusuk ya, atau coklat ya, warnanya akan berubah menjadi coklat, lama-kelamaan busuk. Nah, cabai yang semacam itu yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena cabai semacam itu ya kan kawan, itu tidak ada harga jualnya ya, alias meskipun ada harga jualnya rendah. Nah, oleh sebab itu kondisi yang saat ini semacam itu ya kan kawan, alangkah baiknya ya terlebih dahulu dicegah ya kan kawan ya. Kalau bisa cegah terlebih dahulu agar lalat buah tidak menyerang dari tanamannya semacam itu. Jadi si tanaman cabai tetap bisa menghasilkan cabai yang optimal. Nah, itu perlindungan yang harus kalian lakukan agar buah cabai di masa generatif ya bisa menghasilkan hasil yang kualitasnya bagus dan kuantitasnya bagus ya. Semua perawatan harus kita lakukan ya. Apalagi biasanya juga ada kalau di awal-awal itu perempelan ya kan kawan. Nah, tujuan dari perempelan itu sendiri nantinya akan menitik fokuskan ya sebagai perkembangan dari buah cabai tersebut. Nah, biasanya ya kan kawan, kalau dari pengalaman saya ada yang modelnya perempelan tanaman cabai itu dirempel daunnya ya bagian bawah ini hingga menemui ini kan kawan ya, menemui cabang Y ya, cabang Y semacam ini. Biasanya disisain hanya beberapa, yang bawahnya dirempel. Nah, tujuannya itu kan nanti agar unsur harinya terfokus untuk pembentukan cabang dan pembentukan buah semacam itu, dan fotosintesisnya hanya di daun ini saja kan kawan, semacam itu. Dan selain dia memfokuskan unsur hara, mereka juga nanti melakukan perempelan itu tujuannya agar sirkulasi udara di bawah bisa berjalan dengan bagus ya. Karena dengan dirempel ya pastinya kelembapannya lebih kecil. Tapi kalau kondisi kemarau semacam ini ya menurut kami ya gini saja ya. Menurut kami masih oke lah kan kawan, semacam itu. Karena memang ini sangat-sangat panas sekali kan kawan. Saya rasakan semacam itu. Dan yang pastinya pada intinya ya kan kawan, dari video ini mengajak kawan untuk perawatan cabai atau perawatan tanaman yang lainnya di musim kemarau semacam ini, apalagi sudah memasuki fase generatif, kawan-kawan harus merawatnya secara optimal ya perawatannya. Yang jelas dari mulai penyiraman, pengendalian hama, penyakit ya, gulma, lalu juga pemupukan, kawan-kawan harus optimalkan semua agar tanaman bisa memproduksi secara optimal pula ya di musim kemarau semacam ini. Karena memang kendala-kendala di musim kemarau memanglah sangat menantang juga ya, khususnya air kan kawan, semacam itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kawan-kawan. Di lain waktu saya sampaikan kembali ya video kelanjutannya ya. Semoga yang jelas, semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Ambil hikmahnya ya, dan tinggalkan sisi negatif dari video ini kan kawan ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.